haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, sebab saya tahu dan saya percaya bahwa setiap kita sebagai putra-putri kerajaan Tuhan, kita harus tahu ya kenapa kita bisa ada sampai hari ini dan kita menjadi anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Ya, sebab tanpa didasari pengertian, maka kita akan selalu menganggap remeh dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengerti, maka saya percaya ya kita bisa menjaga dan menghidupi kerohanian kita sehingga kita akan berjalan semakin lama semakin luar biasa di pemandangan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dari Roma pasal 4 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Haleluya. Demikian firman Tuhan, tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Allah memperhitungkan, ya, segala sesuatunya diperhitungkan oleh Tuhan, termasuk hidup saudara dan saya yang ada hari ini. Ya, saudara bayangkan kalau saudara nggak ada Tuhan sampai hari ini dan saudara masih hidup dalam masa lalu saudara, apakah saudara yakin saudara akan mengalami keselamatan? Haleluya. Kalau pertanyaan yang sama diberikan kepada saya bilang saya nggak yakin. Siapa saya dengan masa lalu saya? Tapi saya tahu dan saya sadar karena Kristus saja saya boleh ada sampai hari ini. Oleh sebab itu ya kita perlu yang namanya dibenarkan oleh Tuhan ya. Oleh sebab itu saya tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk membenarkan saudara dan saya. Tapi kita lihat kebenaran yang bagaimana yang juga harus kita hidupi dan kita mengerti baik-baik. Yang pertama dalam Roma pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Garis bawahi ini, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tidak peduli masa lalu saudara, tidak peduli hari ini saudara sedang seperti apa. Tapi kalau hari ini saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara berjalan dalam iman percaya saudara kepada Tuhan, maka hari ini juga saudara akan dibenarkan dan saudara akan menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Teruslah berjalan di dalam kebenaran itu sendiri. Haleluya. Ya, oleh sebab itu hal yang pertama yang paling penting yang kita harus sadari bahwa kebenaran itu didapat karena iman. Haleluya. Ya, hari ini apakah saudara sudah percaya sungguh bahwa Dia satu-satunya juru selamat buat kita? Yesus namanya. Kalau belum, jangan ragu lagi. Di saat saudara mendengar program ini gak ada sebuah yang kebetulan. Ya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa secara pribadi, katakan aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya hidup saudara dibenarkan, diubahkan, dan saudara akan masuk dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, Roma pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebagai orang percaya, kita percaya dengan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Haleluya. Perjanjian lama ada
bukannya digantikan oleh perjanjian baru, tapi perjanjian baru yang menggenapi apa yang ada dalam perjanjian lama. Dan di perjanjian lama kita belajar ada sebuah kisah ya, tokoh Alkitab yang begitu luar biasa yang namanya Abraham. Dan bagaimana kita tahu juga bagaimana iman Abraham yang begitu luar biasa. Dan ternyata Alkitab berkata iman Abraham itu diperhitungkan. Dan satu kabar baiknya, dia adalah bapa dari segala bangsa. Dan saudara dan saya juga adalah keturunannya. So hari ini iman daripada bapa segala bangsa itu yang ada leluhur kita juga. Saya percaya iman itu akan menolong kita untuk menerima segala janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, kita masuk dalam perjanjian baru. Roma pasal 4 ayat 24 sampai 25 dikatakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Hal yang terakhir, yang ketiga, saudara akan menerima kebenaran yang sesungguhnya kalau saudara punya iman percaya kepada satu pribadi yang telah mati dan telah bangkit di atas kayu salib. Dia siapa namanya? Yesus. Haleluya. Milikilah selalu iman percaya kepada Yesus, maka saudara akan mengalami kebenaran, akan mengalami segala sesuatu yang saudara perlukan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Oleh sebab itu bersyukurlah, berbahagialah kita menjadi putra-putri kerajaannya, menjadi anak-anak kerajaannya. Haleluya. 3 hal yang saya mau katakan, kita akan dibenarkan kalau kita punya iman. Yang kedua, kita hidup di dalam janji Abraham. Yang ketiga, kita hidup di dalam karya kebangkitannya yang ajaib di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami tahu di dalam Engkau kami telah dibenarkan. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tuntun kami, langkah kami, janji Abraham, apalagi janji Tuhan kami, Raja kami Yesus. Kami percaya akan terjadi dalam hidup kami semua. Dan kami percaya Engkau menolong kami, memampukan kami terus berjalan dalam kebenaran itu sendiri. Firman-Mu yang adalah menjadi pelita bagi jalan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.